kita jumpa lagi di udah perganti tahun nih guys, kita di tahun 2022. Insyaallah kita semangat baru, kirah yang baru, dan insyaallah kedepannya menjadi lebih baik ya, segala sesuatunya lah kita bisa menjadi lebih baik insyaallah. Doa yang baik buat kita semua ya guys ya, insyaallah. Oke guys, kalau kita lihat di tahun yang baru ini kan pasti kita menutup lembaran yang lama yang gak baik ya guys. Pastinya kita buka lembaran baru yang lebih baik lagi, meskipun kita nanti di tahun baru Hijriah pun mungkin akan merayakan lebih indah lagi gitu guys. Tapi apapun itu kita tidak bisa memungkiri di dunia ini kita selalu mengalami yang namanya jatuh bangun. Roda kehidupan itu berputar, kadang kita di atas, kadang di bawah, seperti yang saya sampaikan tadi. Insyaallah kita ke depannya nanti akan menjadi lebih baik lagi ya guys ya. Insyaallah semangat terus, jangan lupa afirmasi goal setting kalian rilis terus, ulang terus. Insyaallah apa yang menjadi keinginan cita-cita kalian terkabul guys, insyaallah. Demikian. Baiklah guys, sekarang topik kita kali ini membicarakan tentang masalah afirmasi lebih dalam guys. Kalau sering saya sampaikan, kalau kita ingin mencapai goal setting kita atau apa yang ingin kita tuju, kita afirmasi guys gitu, termasuk dalam doa dan sebagainya. Itu kita mengafirmasi apa yang menjadi keinginan kita gitu guys. Oke. Sebenarnya guys, kata afirmasi ini kalau dikenal sebetulnya dalam dunia mind setting dan teknologi, mind empowerment, ilmu tenaga dalam juga guys, metafisis, kuantum ya, hipnosis, ya, di dalam neurolinguistic programming itu erat kaitannya dengan terapi kesehatan, motivasi, training, coaching, dan pemberdayaan diri melalui eksplorasi kekuatan pikiran baik conscious atau subconscious yang ternyata merupakan salah satu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang super canggih guys. Jadi dengan begini kita bisa melakukan apa saja guys, tentunya dengan izin Tuhan ya, dengan izin Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa saja maksud saya di sini sebetulnya yang adalah kita bisa kontrol kesehatan, stabilitas emosi, kemantapan jiwa, spiritual, diri kita sendiri, bahkan orang lain, dan bahkan yang bersifat fisika kuantum dan metafisika guys. Nah, lalu apa sih definisi afirmasi? Sebenarnya pasti kalian mungkin banyak yang bertanya yang belum mengetahui sebetulnya guys. Afirmasi kalau dalam bahasa Inggris kan affirmation ya, atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan penegasan. Nah, afirmasi ini mirip seperti doa, harapan, atau cita-cita guys. Hanya saja afirmasi ini lebih terstruktur dibandingkan dengan doa dan lebih spesifik. Jadi afirmasi adalah sugesti pribadi ya guys. Sedangkan menurut saya sebetulnya afirmasi itu adalah rangkaian kalimat yang merupakan intisari dari keinginan, tujuan, harapan, dan doa, atau dapat diartikan juga dengan penegasan niat. Jadi oleh karenanya dalam Islam guys, yaitu dianjurkan kita melisankan atau afirmasi niat sholat sebelum melaksanakan sholat itu sendiri. Nah begitu ya guys ya. Afirmasi ini sebuah media atau sarana untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar. Dalam pikiran manusia terdapat dua bagian yang bekerja secara bersamaan dengan cara yang berbeda, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar guys. Kalau diibaratkan kebun, maka pikiran bawah sadar itu adalah lahan yang subur yang dapat ditanami dengan banyak jenis tanaman. Apapun yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai dalam kehidupan dari kebun pikiran kita guys. Allah Subhanahu wa taala itu mengaruniakan perangkat super hebat sebenarnya guys, yaitu pikiran dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Cara kerja pikiran ini mirip dengan personal komputer atau PC. Setelah diinstal suatu program,
maka hanya tinggal menekan tombol tertentu, program tersebut akan berjalan secara otomatis. Begitu dengan pikiran kita, jika sudah diinstal program tertentu guys, maka program tersebut akan bisa dijalankan secara otomatis. Pikiran kita menghasilkan sesuatu sesuai dengan program yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau program yang dimasukkan ke dalamnya adalah program positif, maka hasilnya adalah positif guys. Demikian juga kalau program negatif yang dimasukkan ke dalamnya, maka hasil negatif yang dapat dilihat gitu. Maka kalau kita menginginkan hasil yang bagus, misal nih percaya diri, berani, sukses, sehat, bahagia, maka program bagus yang harus kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Demikian juga sebaliknya gitu guys. Nah, salah satu cara untuk melakukan program ke pikiran kita adalah dengan melakukan afirmasi atau sugesti pribadi, yaitu dengan mengucapkan berulang-ulang kali kalimat-kalimat yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, dari kecil, bahkan dari dalam kandungan, kita sudah diprogram oleh lingkungan kita. Tapi dari program yang sering diberikan kepada kita, itu ternyata lebih banyak adalah program negatif guys. Kalian mungkin masih mengingat kejadian-kejadian di masa kecil. Menurut kalian lebih banyak mana program yang kalian terima? Positif atau negatifkah? Kalau ternyata seorang anak yang sering diberikan pernyataan-pernyataan negatif oleh lingkungannya, orang tua, saudara, tetangga, maka secara otomatis itulah program yang masuk ke dalam pikirannya, dan akhirnya itulah yang menjadi kenyataan dalam hidup anak tersebut guys. Kalau anak tersebut dalam perkembangannya tidak menemukan program baru yang positif, karena anak kecil itu tidak akan menolak program apapun yang diinstal ke dalam pikirannya. Saat masih kecil, pikiran bawah sadar yang aktif gitu. Nah, oleh karena itu guys, saat ini adalah saat yang sangat tepat bagi kita untuk memprogram ulang pikiran kita masing-masing dengan hal-hal yang positif, dengan tujuan agar kita mendapatkan hasil-hasil yang positif. Nah, afirmasi atau pengulangan pengukuhan perintah adalah cara untuk memberikan peneguhan atau instruksi yang kontinu pada pikiran bawah sadar untuk dapat merangsang atau menciptakan sebuah keyakinan gitu guys. Nah, ini saya akan coba beri beberapa contoh afirmasi positif. Mulai sekarang dan seterusnya, saya menjadi pribadi yang bersemangat dalam bekerja. Saya bekerja dengan maksimal dan hasilnya membuat saya bahagia, dan itu membuat saya semakin bersemangat dalam bekerja setiap harinya. Ini terkait pekerjaan nih guys. Oke. Contoh afirmasi positif yang lainnya lagi nih guys. Apa nih? Setiap hari dalam segala hal saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini untuk umum ya guys ya, untuk yang hal-hal yang umum. Oke, sekarang contoh afirmasi positif yang lain lagi apa nih? Mulai saat ini dan seterusnya saya sangat percaya diri karena saya istimewa dan sempurna. Nah, ini termasuk dalam motivasi atau afirmasi bagi yang kurang pede guys, atau yang minderan. Kalimat contoh afirmasi positif yang lain lagi apa nih? Hari ini dan seterusnya saya belajar dengan giat dan semangat. Ini untuk pelajar atau mahasiswa ya guys ya.
Nah, kemudian afirmasi positif yang lain apalagi nih? Seperti ini nih. Setiap hari saya menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih baik lagi dalam mendidik anak. Nah, ini berlaku untuk orang tua ya. Jadi gini guys, kalau kita ini ingin hidup kita lebih ceria, bahagia, damai, bersemangat dalam meraih sukses atau meningkatkan kesuksesan kita, cobalah berafirmasi positif guys setiap harinya. Jadi afirmasi positif ini perlu sekali kita lakukan berulang-ulang kali. Setiap hari kita lakukan afirmasi positif ini untuk mencapai hasil yang kita inginkan guys. Itu maksud saya. Oke. Dan lagi guys ya, yang lebih luar biasa lagi, hasil afirmasi yang dicapai dalam kondisi trance hipnosis itu sehingga afirmasi ini menjadi sugesti alam bawah sadar yang akan menerima dengan mudah sugesti positif yang diberikan guys. Sehingga apa? Jangan heran kalau seseorang tuh misalnya ya guys, setelah kunjungan 2-3 kali sesi pertemuan ke kita sebagai counselor gitu ya, apalagi untuk integrasi juga, atau yang kita memberikan mind and emotional management di dalam subconscious mind itu, orang-orang tersebut tuh ya Pak, mereka tuh akan hilang perilaku awal yang negatif dan timbul perilaku baru yang positif guys gitu. Misal saja awalnya fobia nih terhadap sesuatu, itu menjadi hilang fobianya guys. Nah, orang yang sering galau alias labil itu akan menjadi sangat tenang dan lebih positif thinking dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Minder itu menjadi super pede, percaya diri. Atau orang yang stres, rilis dan sebagainya. Karena sebagai hipnoterapis itu tuh menguasai teknik-teknik terapi pikiran yang afirmatif dan sugestif yang sangat mudah untuk diinstal ke dalam pikiran bawah sadar kalian guys gitu. Nah, ini tentang afirmasi yang amat sangat berperan penting bagi keinginan kita atau goal setting yang ingin kita tuju guys gitu. Baik, sekarang saya akan coba untuk membicarakan tentang masalah bahwa sebenarnya afirmasi positif ini kan bisa menjadi langkah awal untuk kesuksesan atau apa yang akan kita tuju sebetulnya terkait dengan masalah kesehatan mental ya guys ya. Kalau kita lihat sebenarnya mungkin guys, saya akan coba jelaskan bahwa sebetulnya manfaat mengucapkan afirmasi positif ya, dalam cara memberikan afirmasi positif juga pada diri sendiri itu bagaimana gitu. Afirmasi ini kan sebuah pernyataan yang diucapkan untuk membawa perubahan pada diri seseorang. Nah, ucapan afirmasi ini bisa disampaikan dalam bentuk inspirasi atau pengingat ataupun pengingat karena hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak gitu. Orang yang sering memberikan afirmasi positif pada dirinya sendiri itu akan merasakan banyak dampak yang menguntungkan gitu. Perubahan ini juga dapat membawa diri kita pada keberhasilan yang sempat tertunda gitu guys gitu. Nah, sekarang sebetulnya afirmasi positif ini apa sih sebenarnya? Bahwa sebenarnya afirmasi positif itu pernyataan yang berulang kali diucapkan untuk menyingkirkan pikiran-pikiran negatif dan mengubah cara pikir itu menjadi lebih positif gitu guys. Nah, untuk memberikan afirmasi positif ke diri sendiri gitu, kita
cukup mencari ucapan atau pernyataan yang diperlukan untuk membangun rasa percaya diri, mendorong perubahan positif, dan motivasi di dalam pikiran. Misalnya, kita adalah orang yang sering takut berbicara di depan umum. Maka, contoh kalimat afirmasi positif yang bisa diucapkan adalah, aku adalah orang yang berani dan bisa lancar presentasi di depan kelas. Mengucapkan kalimat ini pada diri sendiri mungkin awalnya tuh akan terasa aneh. Namun apa guys, mengucapkan afirmasi positif secara teratur setiap hari pada diri sendiri ini mempunyai manfaat yang luar biasa. Tanpa disadari, sugesti yang terus-menerus kita berikan ke diri sendiri itu akan terserap dengan baik dan menjadi kenyataan guys. Nah, sekarang manfaat dari mengucapkan afirmasi positif itu sebenarnya apa ya? Kalian pasti ingin tahu kan sebenarnya kenapa nih kalau kita disuruh berafirmasi dan kenapa afirmasi itu harus positif. Nah, sebenarnya manfaatnya apa nih kita mengucapkan afirmasi positif? Nah, begini guys, kita mengucapkan afirmasi positif pada diri sendiri ini mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari, bahkan untuk mencapai tujuan jangka panjang guys. Jadi saya akan coba sebutkan keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kebiasaan baik yang satu ini guys. Yang pertama, apa nih keuntungan kita dalam mengucapkan afirmasi positif? Yang pertama, itu baik untuk kesehatan mental guys. Hal yang kita percayai pada banyak kesempatan itulah yang akan kita alami. Jika percaya bahwa kita bisa menjadi orang yang bahagia dan terlepas dari perasaan negatif seperti stres dan depresi, maka hal ini yang kemungkinan besar akan terjadi guys. Sekarang masalahnya bagaimana bisa menimbulkan rasa percaya itu? Mempercayai diri sendiri bukanlah perkara mudah, dan saat itulah afirmasi positif ini bisa membantu guys gitu. Ya, mengucapkan afirmasi positif pada diri sendiri secara teratur ini dinilai dapat mengurangi gangguan kecemasan dan stres guys gitu. Nah, itu yang pertama ya guys. Jadi baik untuk kesehatan mental nih kalau kita dalam afirmasi positif. Jadi manfaat kita mengucapkan afirmasi positif yang pertama apa nih guys? Baik untuk kesehatan mental tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua apa nih? Yang kedua meningkatkan kesadaran diri. Itu. Sebetulnya guys ada research atau penelitian sebetulnya membuktikan bahwa orang-orang yang memberikan afirmasi positif kepada dirinya sendiri itu lebih bisa mengambil pelajaran dari sebuah kegagalan gitu. Mereka lebih terbuka terhadap kritik dan akan melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kesalahannya gitu guys. Nah, kemudian apalagi nih manfaat dalam afirmasi positif gitu. Yang ketiga, manfaat kita dalam afirmasi positif adalah menyehatkan fisik gitu guys. Afirmasi positif ini bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat kalau dilakukan dengan tepat gitu. Afirmasi yang diberikan itu dapat mengubah
kebiasaan seseorang itu menjadi lebih sehat. Nah, melakukan afirmasi positif dengan mengucapkan kata-kata seperti aku adalah orang yang sehat dan badannya terasa lebih segar ketika atau saat sering makan sayur nih dan olahraga atau sport. Ini bisa menjadi kata-kata sakti loh guys, yang mengubah hidup kita gitu. Begitu. Kemudian apalagi nih manfaat kita dalam afirmasi positif gitu. Tadi udah 3 ya guys ya. Yang pertama tadi baik untuk kesehatan mental, kemudian yang kedua meningkatkan kesadaran diri, yang ketiga menyehatkan fisik. Nah, kemudian apa nih yang keempat? Yang keempat mencegah kita dari perilaku berbahaya gitu. Apa nih maksudnya? Gini guys, mencegah perilaku berbahaya. Jadi mempraktikkan afirmasi positif secara rutin itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak begitu defensif ketika dihadapkan pada sebuah ancaman. Contohnya, berusaha berhenti mempraktikkan kebiasaan afirmasi secara rutin. Nah, seorang perokok itu akan lebih berani menghadapi informasi yang menyebutkan secara detail kerugian dari merokok. Sementara itu, perokok yang tidak melakukan afirmasi positif itu cenderung akan menghindari informasi itu. Intinya apa nih? Intinya afirmasi positif itu akan membuat kita bisa lebih kuat bertahan di situasi yang membuat tidak nyaman, tidak comfort, termasuk saat ada informasi kesehatan yang benar, tapi bagi sebagian orang dirasa menakutkan. Oke guys, terus yang kelima apa nih? Tadi yang pertama manfaat dari afirmasi positif adalah baik untuk kesehatan mental. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesadaran diri. Kemudian yang ketiga menyehatkan fisik. Yang keempat mencegah perilaku berbahaya. Yang kelima apa tuh? Yang kelima membuka jalan sukses untuk masa depan. Nah, gimana nih maksudnya? Gini guys, rutin mengucapkan afirmasi positif pada diri sendiri ini akan meningkatkan rasa percaya diri. Dengan munculnya rasa percaya diri, kita itu akan lebih berani mengambil kesempatan yang bisa menguntungkan masa depan guys. Bahkan kalau jika afirmasi positif itu dilakukan dalam lingkungan yang kompetitif seperti saat perlombaan, ujian, hingga pekerjaan, secara tidak langsung itu akan mendorong diri kita untuk meningkatkan kemampuan atau skill sekaligus karakter gitu. Ini adalah modal yang sangat diperlukan untuk bisa meraih kesuksesan guys, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Nah sekarang tadi berarti ada sebetulnya ada 5 ya guys ya. Jadi saya coba ambil kesimpulannya gini nih, untuk masalah manfaat mengucapkan afirmasi positif itu ada 5. Yang pertama, baik untuk kesehatan mental. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Yang ketiga, menyehatkan fisik. Yang keempat, mencegah perilaku berbahaya. Yang kelima, membuka jalan sukses untuk masa depan. Nah, sekarang yang
mungkin saya jelaskan atau pasti kalian bertanya nih. Sekarang cara memberikan afirmasi positif pada diri sendiri itu untuk merasakan efek dari afirmasi positif, guys. Kita perlu melakukannya secara teratur, setidaknya 1 hari sekali. Kita juga bisa melakukannya pagi hari sebelum kita beraktivitas, guys, dan malam hari menjelang tidur. Memberikan afirmasi positif itu juga tidak harus dilakukan secara verbal, guys. Kita bisa menempelkan tulisan afirmasi tersebut misalnya nih di benda-benda yang sering kita gunakan seperti cermin atau menaruh tulisan di dalam dompet gitu, guys. Kita pun dapat menjadikannya latar di ponsel ataupun komputer kita gitu. Contoh kalimat afirmasi positif yang bisa membantu kita menjalani hari dengan lebih baik apa nih? Contohnya gini nih, kalian tulis ya, bisa kalian tulis misalnya, kehidupanku yang sekarang sudah berada di waktu yang tepat. Aku memilih untuk merasakan kebahagiaan dibanding kesedihan. Aku bisa melakukannya. Aku bisa menerima diriku apa adanya. Aku punya rasa percaya diri untuk terus maju. Aku baik-baik saja. Jika gagal, aku bisa mencobanya kembali. Aku bisa memberikan perubahan positif untuk orang-orang di sekitarku. Aku percaya diriku bisa membuat keputusan yang tepat. Berbeda itu bukan berarti salah. Aku patut mendapatkan kebahagiaan. Nah, jadi itu tadi contoh-contoh kalimat afirmasi positif, guys, yang bisa membantu kita untuk menjalani hari ini dengan lebih baik. Itu jadi contoh-contoh dari contoh kalimat afirmasi positif tadi ya, guys, ya, seperti itu. Kemudian gini, guys, sebetulnya sih ya, guys, masih ada banyak sebetulnya contoh afirmasi positif yang bisa kita berikan untuk diri sendiri sebetulnya, guys, gitu. Jadi cobalah, guys, untuk cobalah untuk menyesuaikan kalimat-kalimat tersebut ya dengan kondisi yang ingin kita perbaiki gitu. Nah, saat kita membuat kata-kata afirmasi positif, kita ini sebetulnya disarankan juga menggunakan kalimat yang konotasinya positif gitu, guys. Contoh tadi, contohnya daripada menggunakan kata-kata aku sudah tidak suka rasanya rokok, jadi lebih baik kalian gunakan kalimat seperti apa? Aku sudah bebas dari merokok dan tubuhku kini terasa jauh lebih sehat. Nah, jadi itu contoh dari kalimat afirmasi positif. Jadi tadi yang saya sampaikan, guys, pertama adalah apa itu afirmasi. Kemudian saya menjelaskan tentang masalah apa tuh afirmasi positif sebenarnya, dan apa manfaat dari afirmasi positif. Kemudian tadi manfaat dari afirmasi positif kan sudah saya jelaskan bahwa itu baik untuk kesehatan mental, kemudian meningkatkan kesadaran diri,
lalu menyehatkan fisik, mencegah perilaku berbahaya, kemudian membuka jalan sukses untuk masa depan. Itu manfaat. Kemudian saya juga sampaikan tadi contoh-contoh dari kalimat afirmasi positif yang bisa kalian praktekkan sendiri nantinya guys. Gitu, terserah kalian mau mempraktekannya sesuai dengan situasi dan kondisi kalian masing-masing guys. Begitu. Oke guys, kemudian apa nih? Saya akan coba ulas lebih dalam lagi tentang afirmasi positif yang menenangkan hati. Seperti apa? Jadi ada skripnya. Kalau kalian mungkin kalau di dalam law of attraction, dalam hukum tarik menarik positif, itu menarik hal yang positif, negatif menarik hal yang negatif yang pernah saya sampaikan itu, kita bisa melakukan scripting. Saya pun akan sering melakukan my scripting. Scriptingnya apa? Kalian tulis gitu. Kalian tulis tuh scripting kalian apa. Jadi apa yang menjadi keinginan kalian yang ingin kalian ubah menjadi lebih baik, atau goal setting apa yang kalian ingin tuju, atau hal-hal positif apa nih yang ingin dirubah dari diri ini untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Itu bisa kalian tulis gitu. Kalian tulis gitu, itu kalian tulis dan kalian bisa tempel di mirror kalian, di kaca kalian, di kamar kalian, di tempat yang sering dengan mudahnya kalian lihat gitu, atau kalian itu sebagai layar handphone kalian atau di layar laptop kalian, komputer kalian, itu bisa supaya gimana nih, kalian bisa dengan mudahnya leluasa untuk mengingat selalu dan mengucapkan afirmasi itu, afirmasi positif itu berulang kali di dalam scripting kalian gitu guys. Dan itu persentase untuk keberhasilannya amat sangat besar daripada kalian tidak melakukan afirmasi dan scripting ini begitu guys. Oke. Sekarang tentang masalah afirmasi positif yang menenangkan hati di dalam scripting. Untuk menenangkan hati dan membuat proses keyakinan ini semakin terbangun ya guys, maka ada beberapa kata-kata yang sebaiknya sering kita afirmasikan secara berulang-ulang setiap hari gitu guys. Oke guys, jadi gini ya, kalau tadi saya sampaikan bahwa kita mengafirmasi afirmasi ini diantaranya bisa kita ucapkan dalam hati. Nah, kita awali dengan ucapan terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah ya. Kemudian kalian ucapkan nih, terserah kalian dalam scripting kalian afirmasinya apa nih. Saya beri contoh-contoh ya guys ya. Afirmasi yang positif ini tidak berlaku bagi yang mempunyai tujuan, atau afirmasi yang negatif tidak berlaku, karena apa yang saya terapkan, yang selalu saya sampaikan adalah kita afirmasi hukum, afirmasi yang selalu positif ya guys, yang untuk tujuan yang positif, afirmasi positif yang menenangkan hati. Ini contoh-contoh dari afirmasi yang kalian buat scripting. Bisa kalian nanti kalau scripting itu bisa kalian tulis di notebook kalian, bisa kalian tempel di dinding atau di kaca, atau kalian sebagai layar handphone kalian, bisa layar laptop kalian, komputer kalian. Kemudian terserah bisa kalian tulis dimanapun, yang dimana itu bisa kalian lihat everyday dengan leluasa guys. Itu membantu kalian apabila kalian membuat scripting, selain dengan mengafirmasi tentunya guys ya. Afirmasi positif. Oke, kita mulai. Apa ini contohnya? Kalimat-kalimat afirmasi yang kalian terapkan. Contoh, saya tenang, saya yakin, saya sehat, saya ikhlas, saya sabar, saya mencintai. Nah, bayangkan guys ya, mainkan imajinasi kalian, bayangkan mengimajinasi dengan menggunakan tekanan ya yang bekerja. Bayangkanlah orang yang Anda cintai pada saat kalian mengucapkan saya mencintai. Ini misalnya afirmasi positif gitu, saya mencintai, berarti bayangkan tuh sambil membayangkan orang yang kalian cintai. Apalagi terus, saya dicintai,
Saya memaafkan. Nah, bayangkanlah guys, orang-orang yang pernah kalian lukai. Kemudian apa lagi nih? Saya dimaafkan. Saya dermawan. Saya kaya dan sejahtera. Nah, kalian bayangkanlah semua keinginan kalian itu terkabul. Jadi kalian mainkan imajinasi kalian, kalian bayangkan deh gambaran kaya dan sejahtera damai itu guys, gitu. Kemudian apa lagi? Saya bahagia. I'm happy. Saya membahagiakan. Saya dibahagiakan. Lalu kalian buat sendiri juga, terserah apa itu. Pokoknya apa kalimat positif kalian sendirilah yang positif ya guys ya, bisa kalian buat juga. Kemudian apa lagi contohnya? Saya tawakal. Saya ikhlas. Saya beruntung. Saya berubah. Saya bahagia. I'm happy. Nah, saat mengucapkan kata bahagia, tersenyumlah guys. Dan bayangkan imajinasi kalian bahwa kalian berada dalam suasana yang membahagiakan gitu. Nah guys, kalau sudah dihafalkan, maka ucapkanlah seolah-olah hal tersebut itu benar-benar kalian inginkan dan benar-benar sudah terjadi gitu. Kalian bisa melakukan berbagai improvisasi supaya tulisan afirmasi yang kalian buat itu di dalam scripting itu benar-benar masuk ke alam bawah sadar kalian guys gitu. Kalau Anda sudah melakukannya berulang-ulang setiap hari dan sudah menjadi kebiasaan atau ini sebagai al-zikir, maka perhatikan guys diri kalian dan sekeliling kalian guys, biasanya akan berubah sedikit demi sedikit sesuai dengan afirmasi positif kalian yang kalian sebarkan ke seluruh alam semesta gitu guys. Jadi guys, apa yang menjadi hajat kalian, cita-cita kalian, keinginan kalian untuk menuju goal setting yang ingin dituju, itu kalian afirmasi aja terus berulang-ulang kali. Dalam mengafirmasi tentunya kita selalu membayangkan apa yang kita afirmasi itu, apa yang menjadi tujuan kita, hajat kita bayangkan, kita imajinasi bermain di dalam otak kanan kita. Tentunya selain kita menulis scripting apa yang sudah kalian tulis, itu dibantu dengan kita mengafirmasinya, itu hasilnya akan insya Allah lebih optimal. Jadi gitu guys, kuncinya adalah harus afirmasi dengan kalimat yang positif, yang menenangkan hati. Oke guys, insya Allah sharing ilmu kita kali ini bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah, see you again.